Ustadz Mumuy ini teman peserta aksinya ada beberapa yang main sinetron ya. Ustadz Mumuy ditawarin main sinetron dia nggak mau. Dia lebih memilih menjadi ustadz. Padahal ada temennya followersnya udah banyak banget ya. Ditawarin jadi tuyul mau. Tapi beliau istiqomah berada di jalan dakwah. Jadi kalau Ustadz Mumuy mungkin cerita kurang enak ya. Beliau juara aksi Indosiar ya. Dan beliau ini yang dikalahin tuh S1, S2 lulusan Mesir ada. Ada yang doktor. Ya, orang kalau udah dipilih oleh Allah nggak ada yang bisa membatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam orang-orang yang insya Allah hajinya mabrur. Udah berangkat? Insya Allah tahun depan. Udah daftar? Tahun depannya lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Baik, alhamdulillah. Ustadz Mumuy tenang dulu ya. Nanti jam 1:30 baru ceramah. Kita simpen pemain inti. Ini kita sengaja datangkan khusus ya. Baik, halo, masih hidup? Pertama bersyukur, tahu mahalnya sehat waktu sakit, betul? Ada artis Olga Sahputra, kenal? Kapan kenalannya? Sakit 1 tahun, dibawa ke Singapura. Biayanya lebih dari 20 miliar. Duit 20 miliar kalau dibikin kerupuk ikan. Mungkin 1 bandar Lampung kebagian. Atau mungkin 1 provinsi Lampung kebagian. Ya. Makanya syukur dikasih sehat. Apalagi nikmat iman Islam. Tadi Pak Wali berulang-ulang bilang yang penting iman Islam. Taruh kalimat la ilaha illallah. Ini mungkin orang yang nggak paham, wah radikal nih Pak Wali. Sekarang lagi musim-musim radikal gitu. Itu adalah penanaman tauhid. Karena man mata, siapa yang meninggal, wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, jaminannya dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iman patut disyukuri. Saya punya tetangga orang Inggris, lahirnya di dekat-dekat London, kuliahnya di Newcastle, gedenya di Tomang. Suka datang ke rumah Rabu sama Jumat, bukan Muslim agamanya, tapi datang ke rumah. Kalau saya bacain Quran dia seneng, dia suka nanya perkara agama. Saya tanya, Mister ngapain belajar Islam? Dia bilang, Ustadz
umat Islam itu hidupnya tentram. Saya di Inggris kalau pulang kampung mau tidur aja we have to take Valium. Minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah iso turu. Khotib Jumat baru mulai alhamdulillah, udah 2 kali ngimpi. Mana ngimpinya nyambung sama Jumat kemarin. Allah, saya tenang dibantu sama beliau. Makanya nanti kalau suara saya habis, beliau yang akan pulang. Ya masa nginep ya kan? Mau cari istri udah ada ya. Mau satu lagi? Saya juga alhamdulillah ini lagi persiapan bikin film, judulnya Booking Kamar di Sorga. Ini tinggal nyari 5 pemain aja sebagai jenazah. Hah? Salim? Jangan dong, pecinya mirip. Tinggal cari 5 pemain. Mumpung di Indosiar lagi ngetren sinetron azab. Dari pagi sampai malam. Dari azab biasa sampai azab combo. Walaupun tayangannya agak-agak lebay. Jenazah digotong merosot masuk ke kali. Malah yang lebih lebay lagi, jenazah nggak kebagian ambulan. Tapi itu saya pernah ngalamin. Saya punya yayasan juga. Kalau Pak Wali kan pengajian rahmat hidayatnya tuh Masya Allah. Ustadz Wijayanto, Mamah Dede, Habib Ahmad. Itu pasti langganan ke sana. Punya ambulan banyak pasti. Saya cuma punya 1. Habis dipakai. Terus ada yang nelpon, Pak Ustadz saya mau bawa jenazah ke Brebes. Ya Bapak terlambat, udah dipakai. Bapak sih nggak telepon dari semalam. Meninggalnya aja baru Pak Ustadz. Kalau tahu meninggal dari kemarin saya udah pesan sebulan yang lalu. Yang namanya orang meninggal kan gak ada yang tahu. Ustadz Wijayanto yang dari Jogja sama-sama juri aksi. Tetangganya sehat. Pagi-pagi nyarap 2 piring. Keluar rumah cuma mancing ikan. Di empang. Rokoknya jatuh mati. Ya rokoknya bisa, orangnya juga bisa. Kalau udah sampai ajalnya ya. Jadi ada jenazah di tayangan sinetron itu nggak kebagian ambulan, akhirnya didorong pakai gerobak. Pas di turunan di gang, yang dorong nggak sanggup megang. Akhirnya lepas, merosot. Di ujung jalan udah ada angkot. Akhirnya ketabrak angkot, jenazahnya mental. Masuk ke molen yang lagi nyampur semen sama pasir. Kiainya bingung, mana jenazah? Itu Pak Ustadz, kakinya aja yang muter. Turunin, tolong. Begitu ditumpahin udah jadi cor-coran. Judulnya Azab Mandor Pemakan Semen. Tapi nggak apa-apa, walaupun lebay-lebay dikit. Yang penting kita bisa ngambil ibrah, ngambil pelajaran. Karena ayat Quran bilang, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita beramal baik, amal baik itu kembali kepada kita. Betul Bu? Setiap tahun baru kalau orang Islam optimis. Nanti kita bahas. Baca Quran, zikir, istighfar. Insya Allah nangkep ikan paus dapat. Ikan terinya aja lebih gede dari Ustadz Mumuy. Insya. Kalau orang lain menghadapi tahun baru bingung, nanya ke Simbah, Mbah saya cocoknya kerja apa ya? Kamu nggak cocok kerja di air. Ketik rek spasi kirim ke. Kalau orang-orang yang beriman yakin sama Allah. Yakin sama Allah, baca Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Insya Allah, Allah yang mendatangkan rezeki buat kita semua. Amin.
Ini ibu-ibunya juga saya lihat dari belakang semuanya ibu-ibu yang bersyukur. Alhamdulillah, walaupun suaminya ngasih uang belanja cuma 35 juta sebulan. Amin, amin. Saya ini musafir loh. Dari Manokwari, Papua Barat ke Batam terus ke Lampung belum pulang. Berarti musafir. Doaul musafir mustajab. Doanya musafir mustajab. 35 juta, amin. Walaupun kemarin baru 34. Baik, setelah bersyukur kemudian masuk tablik akbar tahun baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriyah. Selain Ustadz Mumuy, tadi juga korinya ya, Adel peserta aksi juga. Alhamdulillah udah 7 tahun. Saya tidak, kalau saya sebenarnya siaran Ramadan dari tahun 2002. Dari masih LaTV, kemudian Indosiar, RCTI, SCTV, pernah juga di Trans, kemudian 7 tahun terakhir di Indosiar. Aksi kalau dari Lampung pesertanya paling banyak. Emang orang Lampung tuh Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ahli taat semua ya. Saya sempat berangkat sama orang Lampung tapi dari daerah Krui. Itu berangkat umroh duitnya dari Batu. Namanya Pak Muntaki. Saya tanya, saya dikasih sekamar dengan beliau. Setiap mau tidur dia selalu baca ayat kursi. Ya tadi Pak Wali ngebahas juga ayat kursi. Ternyata dia punya sawah yang banyak batunya. Tadinya murah. Ada proyek jalan tol. Batunya dibayarin laku 400 juta. Akhirnya berangkat haji uangnya dari batu, subhanallah. Ya Bu, makanya yang penting kita berusaha. Siapa tahu ibu nangkep ikan, begitu dibuka, nggak taunya di dalamnya ada tulisan. Anda belum beruntung. Lah kita belum tahu. Yang penting usaha. Yang penting usaha. Insya Allah walaupun kita cuma dapat ikan cuma 2 atau 3 ton. Yang penting kita bersyukur. Alhamdulillah. Kita lanjut. Masuk ke Muharram. Saya ucapkan selamat tahun baru. Ya. Halo. Selamat tahun baru. Kullu amin wa antum bi khair wa kullu sanatin antum thayyibun. Amin. Mudah-mudahan selalu dalam kebaikan. Amin. Dan mudah-mudahan selalu setiap tahun kita selalu mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah. Kita peringati tahun yang baru 1441 Hijriah. Kita doa mudah-mudahan amal tahun lalu diterima Allah. Mudah-mudahan dosa tahun lalu diampuni Allah. Ya Rabbal. Masuk tahun baru. Ya mudah-mudahan tahun ini amal kita lebih baik. Dan dosa kita lebih kita minimalisir. Di Jakarta aja Masya Allah. Banyak anak muda sholatnya ngebut. Set. Assalamualaikum. Keluar dari masjid. Nggak lama balik lagi. Mas kok balik lagi? Tadi lupa tahiyat Pak Ustadz. Tahiyatnya susulan gitu. Sholat tarawih kadang-kadang nyari yang paling cepat. Ada yang 10 menit dicari. Ya kalau 20 menit wah ini lama. Sana aja ada 17 menit. Ada intelijennya. Di sana cepet banget. Imamnya baca Fatihah 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Saya aja enggak kuat nih. Lagi sakit. Dia 1 nafas. Masih ada yang kasih info di masjid sana aja. Ini imamnya 1 nafas. Di sana imamnya udah enggak nafas. Dia bilang mati dong gitu. Makanya tarawih libur saking malesnya. Makanya tahun baru mudah-mudahan kita lebih semangat. Dan saya
mau nyampein sesuatu. Ustadz Mumuy ini teman peserta aksinya ada beberapa yang main sinetron ya. Ustadz Mumuy ditawarin main sinetron, dia nggak mau. Dia lebih memilih menjadi ustadz. Padahal ada temennya, followersnya udah banyak banget, ya. Ditawarin jadi tuyul mau. Tapi beliau istiqomah berada di jalan dakwah. Karena waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa orang yang paling baik perkataannya selain dari orang yang menyeru ke jalan Allah. Ditawarin kemarin main. Ada beberapa judul sinetron. Beliau tolak. Saya dakwah aja. Masya Allah. Dan ini penting. Di awal tahun kita harus punya brand image. Ibu, bapak, dan annasu bisifatihil ghalibah. Manusia berdasarkan sifatnya yang dominan. Jadilah manusia yang dikenal sebagai orang baik. Jadilah manusia yang dikenal sebagai orang baik. Mau saya kasih contoh? Saya alhamdulillah di kampung dikenal sebagai ustadz. Suatu ketika enggak sholat Jumat, enggak jadi khotib, tapi saya sholat di lingkungan, di masjid sekitar. Begitu selesai sholat Jumat, kotak amal dibuka. Ada duit 100.000, 10 lembar. Siapa yang dituduh? Oh, tadi ada Ustadz Subki. Padahal saya masukin cuma 20.000. Tapi orang kalau dikenal baik, walaupun kita tidak melakukan, kita dituduh melakukan kebaikan. Ini pasti Ustadz Subki. Besok kita halangin lagi mobilnya biar dia sholatnya di sini. Tapi orang kalau udah terkenal jelek, ahli maksiat, troublemaker, begitu dia mau ke masjid mau sholat aja orang curiga. Awas sendal, beresin kipas angin, awas ya kotak amal, gemboknya tambahin. Padahal dia mau makanya di sini bikin brand image bahwa kita orang baik. Hadisnya alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kita biasain berbuat benar, berkata jujur, berbuat jujur, sampai jujur itu mendatangkan kebaikan dan kebaikan berbuah surganya Allah. Amin. Ibu mau masuk surga? Bapak mau masuk surga? Sama. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Makanya Masya Allah, dari sini pesan Muharram saya yang pertama, jadikan kita sebagai sosok manusia yang beriman dan beramal soleh. Ini luar biasa loh, anak-anak muda punya organisasi namanya Ihsan. Ya, kalau saya dulu di Tomang punya grup A2JG, anak-anak jembatan gantung. Logonya Ghostbuster. Ini anak-anak namanya Ihsan. Ihsan itu udah tingkatan paling tinggi. Habis muslim, mukmin, muhsin. Saya ulangin. Muslim, mukmin, muhsin. Muhsin itu orang sudah sempurna. Karena ibadahnya anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dia adalah orang ya, Bu, kalau ibadah merasa bisa lihat Allah. Ya, ada yang melihat, ada yang menyaksikan, dan kalau kita ibadah disaksikan Allah, pasti ibadah kita bagus. Beda sama orang munafik. Orang munafik sholatnya bagus kalau ada orang doang. Takbirnya setengah jam. Wudunya lama.
Jamaah udah selesai, bapak itu masih wudhu. Bapak belum selesai, belum. Saya harus sempurna kata dia. Padahal orang pulang dia ikut pulang. Karena misinya yura'unan nas, cuma pengen dilihat orang. La yadhkurunallaha illa qalila, enggak ingat Allah kecuali sedikit. Kalau berdiri sholat kamu kusala, dirinya males. Ngegaruknya lebih banyak daripada zikirnya. Di luar sholat nggak gatel, pas takbir langsung gatel. Allah. Kalau orang sini khusyuk, alhamdulillah. Tapi kadang salah juga memaknai khusyuk. Halo. Saya pernah sholat, tiba-tiba ada yang masbuk. Masbuk ketinggalan 1 rakaat. Kita salam, dia ikut salam. Saya bilang, Bapak kurang 1 rakaat. Oh berarti Pak Ustadz nggak khusyuk. Saya aja yang sholat, saya nggak tahu saya sholat berapa rakaat Pak Ustadz. Itu yang mabok. Yang namanya khusyuk, paham bacaan, hatta ta'lamu ma taqulun. Makanya resolusi Muharram, jadikan kita sebagai orang baik. Dan kita dikenal brand image-nya baik. Saya aja di Mekah Bu, alhamdulillah, pas abis makan bakso, loh gak bawa duit. Masa di Mekah ninggalin KTP? Ntar kata orang Arab, hei syada, ya kan, apaan ini? Ada ibu-ibu orang Indonesia. Pak Ustadz makan bakso juga. Iya, udah nanti saya yang bayar. Oh jangan Bu, gak usah. Gak enak karena nanti saya mau ngebungkus. Ya udah gak apa-apa. Kalau perlu tukangnya bungkus. Itu kalau kita udah punya brand image baik, dipercaya. Insya Allah. Tapi kalau udah terkenal jelek, itu mau berubahnya perlu waktu lama sekali sampai yuktaba indallah siddiqan, dikenal di sisi Allah sebagai orang baik. Nah, kemudian menyambut tahun baru, banyakin baca Quran, banyakin zikir, banyakin sholawat. Mau dengar cerita Bu? Pak, halo. Di Saudi ada seorang bapak kecelakaan, tabrakan, geger otak, dibawa ke rumah sakit 15 tahun koma. Gak sadarkan diri 15 tahun. Mungkin kalau di Indonesia jangankan 15 tahun, baru 15 hari udah dicabut selangnya. Takut BPJS gak keluar. Kalau di sini gratis ya Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan programnya terus berlanjut ya Pak. Akhirnya ini 15 tahun gak sembuh-sembuh dengan obat. Sampai anaknya hafal Quran 30 juz. Jenguk ayahnya di rumah sakit, dibacain Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Dengan izin Allah sembuh. Karena kita beriman dengan ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu obat dan rahmat. Buat siapa? Buat orang yang beriman. Tetangga saya aja ibu-ibu curhat. Tadinya nyari mamah dedeh gak ketemu. Akhirnya ketemu saya. Pak Ustadz curhat dong. Saya bilang iya dong. Suami saya susah bangun pagi. Udah diguyur, dicipratin air, dibikinin kopi. Nggak bangun juga. Apa bisa sembuh dengan Quran insya Allah. Pulang, suaminya tidur, dibacain Yasin, bangun. Pindah ke kamar sebelah. Dia bilang, istri saya ngaji di mana ya? Suami masih hidup dibacain Yasin. Ibu, halo, ini paham gak? Alhamdulillah. Jadi setelah kita hadirkan pribadi muslim yang dikenal sebagai seorang yang berakhlak mulia. Yang kedua, isi tahun baru ini dengan zikir.
Alhamdulillah kita ngumpul semua. Sini dari ujung sini sampai ujung jalan sana, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa dikumpulkan kembali di surganya Allah. Ini sampai ke kolong-kolong panggung. Ya Masya Allah, ini luar biasa Ibu. Ya, makanya yang pertama, jadikan Quran sebagai obat. Penelitian Profesor Masaru Emoto. Siapa Bu? Ajinomoto. Air ini kalau dibacakan ayat Quran ini bisa jadi obat. Makanya kita kadang-kadang minta sama kiai, guru, habaib, bacain Fatihah. Itu diinput kalimat baik. Ini penelitian non muslim. Ya, orang luar. Air aja kalau dibacain doa, insya Allah molekulnya berubah menjadi heksagonal. Makanya bacain Quran, bacain ayat kursi, bacain Al-Baqarah. Anak nangis. Dari dulu anak saya itu alhamdulillah kalau baru cuman panas malam-malam nangis. Saya bacain ayat kursi, diusap, sembuh. Orang sekarang Bu udah diludahin sampai lepek. Gak sembuh-sembuh gitu. Ayat kursi baca, Fatihah, zikir. Ini insya Allah akan jadi doa dan akan jadi penyembuh. Ya Bu. Halo. Salawat. Allati tanhalu bihil uqad. Kan fariju bihil وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى بوجهه وعلى آله في كل لمحة بعدد. Sepanjang penerbangan saya baca itu. Sampai di Balikpapan saya ceramah. Kemudian malam habis ceramah tidur. Mimpinya saya dikasih air Zam-Zam. Bukan satu gelas, bukan satu dirigen, satu kolam renang. Saya bukan cuma minum, saya wudhu, bahkan mandi di air Zam-Zam itu. Masya Allah. Dan saya baca di dalam tafsir Ahlam Ibnu Sirin. Ternyata orang yang mimpi minum air Zam-Zam, insya Allah akan dapat kebaikan. Nah kalau gitu ibu-ibu lagi ngegoreng. Ya Bu, ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ikan belum dimasukin ke penggorengan udah kering Bu. Alhamdulillah. Waktu umroh bareng Komeng kebetulan di bandara ketemu juga sama Ayu Ting Ting. Saya naik Garuda sama Komeng, dia naik Saudi Airline mau umroh juga. Saya pesen, ingat Ayu Ting Ting mau umroh banyak zikir. Jangan sampai nyanyi lagu dia kemana. Alamat palsu. Takutnya bukan ke Jeddah gitu kan. Ya. Nah jadi banyakin zikir, banyakin sholawat, banyakin istighfar. Bu, kenal nggak penyanyi religi Opik Tombo Ati? Kapan kenalannya? Kalau ke Rahmat Hidayat sering beliau ya. Itu Bu, saya tahu waktu masih TV 7 belum jadi Trans 7. Masih susah beliau. Ya, punya duit 30 juta doang. Ya, habis itu dia bikin album istighfar. Bikin album istighfar, istighfar dari hati. Yang astaghfirullah
Astaghfirullah, astaghfirullah. Sekali lagi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Satu kali istighfar dapat satu rumah. Ya Allah. Ya, istighfar pembuka pintu rezeki. Kalau lagi susah Allah kasih jalan keluar. Amin. Insya Allah tahun ini tahun yang penuh dengan kebaikan. Amin. Ya Rabbal. Yang tadinya di sini, alhamdulillah perempuan-perempuannya di sini ya, di daerah Kangkung ini, gudang lelang ini. Di gudang lelang saya lihat nggak ada perempuan yang pakai you can see my ketek. Keluar pakai celana wahai. Hawaii. Hah? Hawaii. Kalau Hawaii segini, wahai segini. Di sini semuanya pakai busana muslimah. Alhamdulillah. Malah panitia bilang, Ustadz, perempuan-perempuan di sini dari yang ABG sampai nenek-nenek, alhamdulillah. Jangankan ngaji, berenang aja pakai mukena. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya daripada dia keluar, masya Allah. Ibu-ibu di Jakarta mau beli sayur masih pakai celana kolor Ronaldo. Ya. Yang kasihan tukang sayurnya gitu. Ya, hijrah. Yang tadinya masih belum berbusana muslimah, hijrah menjadi lebih baik. Insya Allah. Yang belum ke masjid, masjidnya udah jadi bagus, masjidnya udah jadi megah. Kalau anak-anak muda di sini rajin ke masjid, insya Allah jadi pemuda yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ibu, musim haji kemarin musim panas. Suhu bisa di atas 50 derajat Celcius. Telur dituang di jalanan mateng. Turun saya jam 10 malam di Jeddah, suhu 35 derajat. Ke muka, ke wajah kita itu panas. Alhamdulillah, beberapa kali hujan. Di Mina hujan. Waktu wukuf di Padang Arafah hujan. Suhu ketemu 29 derajat, 30 derajat. Malahan wafatnya Mbah Mun di Mekah, Kiai Haji Maimun Zubair, itu Mekah mendung 3 hari. Saya umroh jam 2 siang, ini kulit rasanya teduh. Mekah seperti dinaungi, seperti dipayungi. Saya pulang, saya foto teman saya masang status suhu Madinah 46 derajat. Waktu saya di Madinah 30-35. Cuacanya mendung. Ya Allah, panas kalau dipayungi oleh awan, semuanya jadi sejuk. Kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat akan dapat naungan. Insya Allah para pemudanya di sini. Kenapa? Yang pertama, qalbuhu mu'allakun fil masajid. Hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Salawat dulu ya. Ini trik Ustadz kalau mau minum orang suruh salawat gitu. Salatullah ala taha rasulillah. Ustadz Mumuy maju, pimpin. Habibillah ala yasin habibillah. Terus Hidillillah bi ahlil badri ya Allah, ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah
ala Taha Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Baru mau minum. Jadi kalau Ustadz Mumuy mungkin cerita kurang enak ya. Beliau juara aksi Indosiar. Ya. Dan beliau ini yang dikalahin tuh S1, S2 lulusan Mesir ada. Ada yang doktor. Ya, orang kalau udah dipilih oleh Allah nggak ada yang bisa membatalkan. Yang belum pakai busana muslimah coba dikit-dikit. Tadinya masih pakai rok segini. Cari hordeng, tambel. Ya berubah. Yang tadinya nggak pernah sholat. Tadi saya lagi cerita anak muda ini nasya'a fi ibadatillah. Tumbuh dalam ibadah. Dan kemudian qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hatinya terpaut dengan masjid. Atau jadi orang yang kalau malam suka berzikir. Kemudian fafadat ainahu. Malam-malam nangis. Bu, suka nangis gak malam-malam? Jam 2. Tapi bukan nangis lapar loh ya. Aduh pengen nasi goreng. Nangis apa? Karena zikir dan takut sama Allah. Itu nanti hari kiamat dapat perlindungan. Yang kedua orang yang bersedekah. Tangan kanannya bersedekah. Tangan kirinya nggak tahu. Saya dari Mekah kemarin ke Madinah. Di Madinah ziarah ke makam Rasul. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu ada di komplek Baqi. Beliau ini orang kaya yang hartanya dinafkahkan di jalan Allah. Sayyidina Utsman itu orangnya udah meninggal 1400 tahun yang lalu. Tapi konon rekening atas nama beliau masih ada. Subhanallah. Orangnya udah meninggal, rekeningnya masih hidup. Kita orangnya masih hidup. Rekening meninggal. Oh, yang tadinya pelit jadi dermawan. Yang tadinya pelit suka menyantuni. Ini hari-hari ini Muharram, besok saya ke Samarinda. Ya, itu menyantuni 1000 anak yatim. Jamaah haji saya tahun 2007. Insya Allah berkah Pak. Ya, dan insya Allah akan dapat naungan nanti pada hari kiamat. Mau dengar cerita lagi? Di makam Rasul. Ada orang Yordania meninggal dunia dekat Rasul. Begitu diteliti, dia bukan orang Saudi. Begitu diteliti, laisa bi alimin wa laisa bi syaikhin. Bukan seorang syekh dan bukan seorang alim. Orang Yordania, orang Urdun. Tapi dia dikenal di kampungnya sebagai apa? Bi abil masakin. Orang yang suka menyantuni anak yatim. Orang yang suka memberi. Ya. Ternyata meninggalnya begitu dekat dengan Nabi. Nabi pernah bilang, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dengan orang yang nanggung anak yatim nanti seperti ini. Meninggalnya aja dekat, insya Allah. Di sini yang dermawan, yang nafkahnya hartanya dinafkahkan di jalan Allah, diganti oleh Allah 700 kali lipat. Amin. Saya di Mekah. Ngasih duit 1 real sama tukang minta-minta. Masuk ke dalam masjid. Saya minum air zam-zam. Gak taunya ada orang dari Somalia ngasih saya 200 real. Sereal langsung diganti 200 real. Kalau 3.800 hampir berapa? 800.000. Padahal ngasihnya cuma 3.800. Langsung diganti 200 kali lipat. Ya, besoknya saya kasih 5 real. Saya minum sampai kenyang. Gak ada yang ngasih. Kenapa? Yang pertama ikhlas. Yang kedua kurang ikhlas. Makanya pemuda tumbuh ya di dalam ketaatan. Terpaut dengan masjid. Selalu dekat dengan masjid. Kemudian bersedekah. Menjaga diri dari perbuatan maksiat. Zikir malam perpanjanglah. Insya Allah dengan ini kita dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian menjadikan semangat hijrah sebagai pemersatu keberagaman. Ini saya tambahin. Karena hijrah orang muhajirin disambut tadinya orang Mekah beda sama orang Madinah. Akhirnya kemudian jadi bersauda. Akhirnya jadi
insya Allah kalau ini kompak panitia bisa bikin acara kayak gini. Saya sering menggambarkan gini, orang tuh kalau 5 jarinya bekerja sama insya Allah jadi kuat. Betul nggak? Di Jakarta ada anak-anak yang masih belum kerja, mau makan nasi goreng patungan. Ada yang 5.000, ada yang 4.000, ada yang 3.000, ada yang 2.000, ada yang 1.000. Terkumpul 10.000, beli nasi goreng. Cuman mereka bikin kesepakatan, yang makan 5.000 boleh pakai 5 jari. 4.000 4 jari, 3.000 3 jari, 2.000 2 jari, 1.000 1 jari. Kebayang yang makannya susah tuh yang sendirian. Boro-boro kenyang, mulut aja belepetan minyak. Tapi kalau yang 5, set. Dia mau ngambil telur, udah dihajar duluan. Nah ini kalau kita bersatu dalam keberagaman, insya Allah nggak ada yang nggak selesai. Masjid ini mungkin nggak dibangun kalau tukangnya 1 orang, mungkin nggak? Bisa nggak bangun masjid ini tukangnya 1 orang? Bisa, bisa mati itu tukang. Baru hari pertama aja udah nyerahin pacul. Pak, pacul aja saya pak. Kalau bikin masjid segini sendirian harus bersama-sama. Ada yang ngambil pasir, ada yang ngaduk, ada yang nembok, ada yang bawa batu bata dan seterusnya. Bersama-sama dalam keberagaman. Dan insya Allah tadi saya sampaikan, muslim itu yang mulut dan tangannya gak pernah ganggu orang. Di sini alhamdulillah 99% kata Pak Wali muslim. Maka hidup di sini aman, damai, tentram insya Allah. Beri garansi bahwa saat kita muslim, saat kita mengaku Tuhannya adalah Allah, mulut kita dan tangan kita nggak lagi jahil. Betul nggak? Sekarang ada mulut, ada tangan. Ya, ini Gus Miftah nyampein kemarin, kenapa tangan? Karena sekarang orang ngetik tut pakai tangan. Media sosial, orang posting dia langsung kasih komen jelek, katanya pakai tangan. Makanya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, nanti tangannya bicara. Makanya kemudian ya kita hijrah, kita berubah, kita menjadi lebih baik. Ya insya Allah ya kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan insya Allah kalau kita bersama, kalau kita kompak ya, dan kemudian dengan hijrah, man hajara manahallahu anhu, orang yang berhenti meninggalkan perbuatan yang dilarang, yang diharamkan Allah, kita berusaha untuk berhenti, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita doa, Ustadz Mumuy ada pesan-pesan enggak? Ya, di tahun baru ini kita doain mudah-mudahan cepat punya momongan. Ya, yang di sini yang jomblo, ada yang jomblo? Kok yang nunjuk nenek-nenek ya gitu. Yang jomblo punya pasangan hidup, amin. Yang nelayan insya Allah ya tangkepannya diberkahi oleh Allah. Begitu nangkep langsung ikannya banyak, dijual, memberikan keberkahan, dikasih nafkah buat anak istri. Amin. Yang pejabat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan, kemudian dimuliakan ya, dan kemudian apapun anak-anak yang lagi sekolah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini besok pada sekolah tapi mereka semangatnya luar biasa. Iya, ini kita doain semuanya jadi anak yang soleh dan soleha. Saya kebetulan kemarin habis lewat lagi ke tempat tugu Nabi Ismail. Nabi Ismail tuh mau disembelih aja siap. Anak sekarang disuruh sholat ngaji gak mau. Nabi Ismail waktu kata ayahnya, aku mimpi semalam menyembelih engkau. Nabi Ismail bilang, ayah lakukan perintah Allah. Kalau Nabi Ismail bukan orang soleh, bukan Nabi yang soleh, dia paling juga akan bikin cerita. Ayah, aku juga semalam mimpi suruh menyembelih ayah. Daripada kita main sembelih-sembelihan, kita batalkan aja mimpi itu ayah. Tapi tidak, ayah lakukan perintah Allah. Mudah-mudahan ya dengan berubah, dengan kebersamaan, insya Allah ini
kalau kita mengerjakan sesuatu urunan, mau bikin Isra Mi'raj, mau bikin maulid, di samping ada dari pemerintah kota, ibu urunan. Satu orang 16 juta. Itu pasti cepat gitu. Kalau kita kompak. Oke, inilah mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan di gudang lelang karnaval yang ke-6. Udah tahun ke-6 ya. Insya Allah tahun yang ke-7 ya akan jadi lebih syiar. Ya, Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Habis beristighfar kita bersolawat kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salam